Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang ditanya, apakah yang lebih utama atau istimewa dibanding sholat? Jawabannya, seperti yang telah kami katakan, bahwa jiwa sholat lebih baik daripada sholat. Jawaban lain ialah bahwa iman lebih baik daripada sholat, karena sholat diwajibkan 5 kali sehari, sedangkan iman tidak boleh terputus. Orang dapat dimaafkan dari sholat dengan alasan yang benar, juga diizinkan menunda sholat. Iman tanpa sholat patut diberi ganjaran, sedangkan sholat tanpa iman seperti sholatnya orang munafik, tidak mendapatkan apa-apa. Sholat berbeda berdasarkan agama, sedangkan iman tidak akan berubah karena perbedaan agama. Keabadian dan universalitas iman meliputi berbagai hal, keadaannya, perhatiannya, dan lain-lain. Juga ada perbedaan lain. Seseorang dapat mendengar wahyu sesuai derajat kemampuan ketertarikannya terhadap wahyu tersebut. Seorang pendengar wahyu seperti tepung terigu di tangan seorang pengadon. Wahyu itu bagaikan air, dan ukuran air yang benar mesti dikocok ke dalam tepung terigu. Mataku melihat pada yang lain. Apa yang seharusnya aku lakukan? Mengeluhlah tentang dirimu, karena engkau adalah cahaya mataku. Mataku melihat pada yang lain, berarti mencari titik kepuasan selain dirimu. Apa yang mesti aku lakukan? Engkau adalah cahaya, berarti engkau bersama dirimu sendiri. Janganlah engkau keluar dari dirimu sendiri, karena cahayamu akan menjelma menjadi ratusan ribu dirimu. Diceritakan suatu ketika ada seorang lelaki dengan perawakan kecil, lemah, dan hina, bagaikan burung kecil yang terkutuk. Bahkan setiap pandangan buruk yang melihatnya selalu diiringi dengan rasa jijik dan disertai rasa syukur kepada Tuhan, karena mereka tidak seburuk dia. Meskipun sebelum melihat dia mereka pernah mengeluhkan wajah buruk mereka. Tidak hanya itu, laki-laki itu juga selalu berbicara kasar dan pembual besar. Seorang anggota istana raja yang selalu menyakiti seorang menteri karena dia sabar, suatu ketika merasa tak tahan lagi melihat keadaan itu dan berteriak, "Hai orang-orang istana, kita telah mengambil orang tak berharga ini dari selokan dan mendidiknya. Berterima kasihlah, karena kemakmuran dan kemurahan hati kita, juga karena leluhur kita, dia menjadi orang penting.
Tapi kini dia datang dan berbicara kepadaku dengan cara seperti ini. Seorang sahabat berdiri dan berkata kepada menteri, "Wahai orang-orang istana, orang-orang terhormat di kerajaan, apa yang dia katakan benar adanya. Aku telah diangkat oleh kebaikannya dan dipelihara dari remah-remah meja makan leluhurnya. Kemudian aku merasa terhina dan direndahkan, sebagaimana engkau lihat sekarang. Apabila aku dibawa orang lain, milik dan statusku tentu akan lebih besar daripada mereka sekarang. Dia mengangkatku dari debu, dan demi alasan itu aku berkata, bagi Tuhan aku adalah debu. Andai kata orang lainlah yang mengangkatku dari debu, aku tidak akan jadi ternak yang tertawa seperti ini." Seorang pengikut yang peduli pada hamba Tuhan akan memiliki kemurnian jiwa. Siapapun yang dididik dan diajari untuk menipu atau berbuat munafik, dia akan menjadi orang yang menyedihkan, lemah, tidak berdaya, hina, ragu-ragu, dan bingung sebagaimana yang mengajarinya. Karena mereka yang tidak beriman, pendukungnya adalah Thaghut. Mereka akan membawanya dari cahaya ke dalam kegelapan. Seluruh pengetahuan pada asalnya dianugerahkan kepada Adam, hingga segala hal yang tersembunyi menjadi terlihat melalui jiwanya. Persis seperti air jernih yang menampakkan batu dan tanah liat di bawahnya. Dia juga memantulkan setiap benda yang ada di atasnya pada permukaannya yang jernih itu. Itulah sifat sejati air. Meski demikian, ketika tercampur kotoran atau keruh karena masuknya warna lain, air jernih itu akan kehilangan sifat hakikinya. Dia melupakan betapa Tuhan telah mengirimkan nabi dan orang suci seperti air jernih, agar air keruh dan berwarna itu disapa kembali oleh air jernih, sehingga ia dapat membebaskan dirinya dari kekeruhan dan campuran warna lain. Air keruh itu kemudian mengalami proses pengingatan kembali. Ketika melihat air jernih yang menyapanya, air keruh itu menjadi sadar bahwa dia asal mulanya jernih. Kekeruhan dan pencampuran warna lain terjadi karena suatu peristiwa yang tidak ia sengaja. Dia mengenang keadaan dirinya sebelum terjadinya kecelakaan itu dan berkata, "Inilah yang pada awalnya kami miliki." Para nabi dan orang suci dengan demikian adalah pengingat atas keadaan masa lalu seseorang. Mereka tidak meletakkan sesuatu yang baru ke dalam hakikat seseorang. Sekarang setiap air keruh yang mengenali air jernih itu akan berkata, "Aku berasal dari itu," lalu bercampurlah dengannya.
Tetapi jika air keruh itu tidak mengenali air jernih yang mengingatkan asal mulanya dan berpikir dirinya berbeda dengan yang lain, dia akan menolak proses terjadinya kekeruhan, pencampuran warna lain dalam dirinya, hingga dia tidak akan lagi bercampur dengan lautan yang maha luas. Mereka bahkan menjadi lebih asing dari laut. Mereka yang menyadari ikatan kebersamaannya akan terikat bersama. Mereka yang menolak ikatan kebersamaannya hancur redam terpisah-pisah. Persis seperti firman Allah, telah datang utusan kepada kalian dari golongan kalian sendiri. Ayat itu bermakna bahwa air jernih yang agung itu berasal dari jenis serupa dengan air keruh yang hina. Mereka berbagi jiwa dan hakikatnya yang serupa. Ketika yang sedikit tidak mengenali yang besar, dan agung memiliki jiwa dan hakikat yang sama dengannya, maka pengenalan yang akan datang padanya bukan dari air itu sendiri, melainkan dari kejahatan yang membisikinya. Kejahatan itu memantul di atas permukaan air hingga dia tidak tahu apakah alirannya berasal dari air laut yang luas dan agung atau berasal dari pantulan kejahatan. Antara keduanya begitu dekat sehingga dia tak mampu untuk membedakannya. Dengan cara serupa, seonggok tanah liat yang sedikit dan hina tidak mengetahui apakah dia berasal dari lumpur yang datang dari dirinya sendiri atau karena munculnya sejumlah penyebab lain yang bercampur dalam dirinya. Sadarilah kemudian bahwa setiap baris, setiap laporan, dan setiap ayat yang dibawa sebagai bukti para nabi dan orang suci merupakan dua bukti dan dua kesaksian mereka. Bukti dan saksi itu mampu bertindak sebagai saksi terhadap banyak peristiwa. Mereka menyaksikan setiap hal berdasar pada perkaranya. Sebagai contoh, dua orang yang sama bisa jadi menyaksikan penempatan rumah, penjualan pada toko, dan perkawinan. Dalam situasi apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, mereka akan membatasi kesaksiannya pada setiap peristiwa yang terjadi. Bentuk persaksian selalu sama, tetapi hakikatnya tentu berbeda. Semoga Tuhan mengasihi kita dan kalian. Warna itu berasal dari darah, tetapi wewangian itu berasal dari kasturi.